kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Saya salah satu orang, mungkin juga yang lain, yang sering berbeda pendapat dengan beliau Habib Rizik. Tetapi dalam berbagai pilihan politik maupun strategi dakwah. Ada lonte hina Habib. Pusing. Kenapa saya menyayangkan ada acara di Petamburan? Saya setuju maulid nabinya. Tapi saya agak sedikit keganggu karena ada pidato-pidato yang tidak diperlukan. Terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah. Maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir. Hampir semua habaib mayoritas di Indonesia ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Clear ya? Dan fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram melakukan pemberontakan. Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram ikut terlibat menurunkan kekuasaan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Itu fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya ingatkan teman saya Ustadz Haisan Akal Haisan, kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendorong Habib Rizik, antum kan Sekjen HRS Center, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan mereka itu adalah orang non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mencintai Indonesia ini melakukan provokasi di internal antum. Tolong diwaspadai, tolong dicek supaya tidak ada fitnah. Karena itu yang paling penting adalah apa? Kita bersama-sama mengedepankan berpikiran positif. Mengharapkan kepada para santri dan alumni pesantren Boyo, juga masyarakat umum untuk lebih berhati-hati di dalam menerima ceramah ataupun dakwah dari beberapa tokoh masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Boyo dan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada rumus di dalam ajaran kita untuk berontak kepada pemerintah yang resmi. Terkait dengan para tokoh masyarakat, terutama para habaib, maka kita tetap menghormati, memuliakan beliau-beliau. Namun untuk mengikuti kepada beliau, kita punya pegangan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak perlu untuk mengikuti beliau. Rabu dini hari 18 November 2020, pegiat media sosial Denny Siregar mengunggah video pendek pernyataan Habib Rizik Syihab atau HRS yang menyatakan bahwa kepolisian sudah diingatkan kalau tidak mau seperti Perancis ada penghinaan Nabi dan muncul kasus pemenggalan, maka kalau ada laporan penista-penista agama agar diproses. Kepada jemaahnya HRS berseru, yang menghina Nabi, yang menghina Islam, yang menghina ulama, proses. Betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan semua. Takbir, takbir. Tergelitik dengan seruan itu, Denny pun menanggapinya. Suriah sudah dekat, provokasi untuk bunuh-bunuhan sudah dideklarasikan. Mengenai seruan HRS, sebelumnya juga diberitakan bahwa Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab sempat menjelaskan bagaimana tahapan perubahan revolusi akhlak menjadi jihad fisabilillah. Ia mengatakan,
Perubahan pola perjuangan bisa terjadi apabila kezaliman tidak berhenti padahal ajakan perdamaian sudah digaungkan. Habib Rizik menjelaskan, revolusi akhlak merupakan cerminan dari tindakan Nabi Muhammad. Revolusi jenis ini menawarkan dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi kepada musuh. Perang adalah pilihan terakhir apabila tidak menemui titik temu. Kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah, nggak boleh menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Ujar Habib Rizik saat berceramah di acara Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikutip dari Front TV pada Minggu kemarin. Habib Rizik bercerita pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ingin berperang, namun Rasulullah menawarkan dialog terlebih dahulu kepada musuhnya untuk memeluk agama Islam. Jika musuh menyetujui maka pertumpahan darah tidak perlu terjadi. Dan inilah cerminan akhlak Rasulullah. Jangankan revolusi, perang aja Nabi nggak pernah melupakan akhlak. Lihat perang Nabi. Nabi mengajarkan para sahabat manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib menawarkan Islam terlebih dahulu kepada para musuh. Kalau mereka terima, cukup nggak boleh lanjut perang. Jadi Nabi dalam tiap medan tempur menawarkan dulu kenapa kita mesti perang. Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Dan ini adalah ajaran Nabi, saudara. Tambah Habib Rizik. Namun demikian, jika ajakan perdamaian dan rekonsiliasi tidak diindahkan musuh dan mereka menghendaki pertempuran, maka Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat pun tidak akan pernah mundur sejengkal. Kalau Nabi sudah dialog, menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, tetap berkeras perang, Nabi dan sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur. Tegas Habib Rizik. Revolusi akhlak selanjutnya mendasarkan tindakannya seperti yang dicontohkan Rasulullah. Revolusi yang diusungnya ini menawarkan perdamaian, dialog, penyelesaian persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Namun demikian, bila ajakan perdamaian ditolak dan terus-menerus menindas rakyat, serta mengkriminalisasi ulama, maka revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah. Begitu juga revolusi akhlak kita. Kita tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan selesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Setuju. Tapi kalau mereka tak mau, terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus menindas rakyat, terus-menerus merusak bangsa negara, terus-menerus mengkriminalisasi ulama, terus-menerus ingin pertumpahan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah. Takbir, tegasnya. Siap jihad? Siap jihad? Takbir. Kalau kami tawarkan dialog berarti kami nggak mau perang. Kalau tawarkan rekonsiliasi berarti kami tak ingin pertumpahan darah. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kata kezaliman. Haram kita berdamai dengan kezaliman. Tutup Habib Rizik seperti yang dinukil oleh Okezon.com. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Profesor Jimli Asidiki, membagikan video ceramah provokatif Habib Rizik Syihab atau HRS. Dalam video itu, HRS mengingatkan pemerintah, khususnya aparat kepolisian untuk bertindak adil. HRS mengingatkan aparat jika tak bertindak adil maka jangan salahkan umat jika kepalanya ditemukan di jalan. Jimli Asidiki pun menyesalkan ceramah HRS yang berisi kebencian dan permusuhan. Ini adalah contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar, kata Jimli lewat akun Twitter pribadinya @jimlias pada Rabu kemarin. Jimli meminta ulama menghentikan ceramah yang menyebarkan permusuhan dan kebencian seperti yang dilakukan oleh HRS. Hentikanlah ceramah seperti ini, apalagi atas namakan dakwah yang mestinya dengan hikmah dan mau'uzah. Apalagi atas namakan dakwah yang mestinya dengan hikmah dan mau'uzah hasanah, tandas Jimli. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dilaporkan segera memanggil Imam Besar FPI, yaitu Habib Rizik Syihab. Adapun alasan pemanggilan Habib Rizik itu menyusul penyelenggaraan acara resepsi pernikahan putrinya dan dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta pada Sabtu kemarin, 14 November 2020. Seperti diketahui, pada kedua acara tersebut telah mendatangkan ribuan massa hingga menimbulkan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
Kabar segera dipanggilnya Habib Rizik itu disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Raden Prabowo Argiono di kantor Barreskrim Polri Jakarta pada Senin kemarin. Irjen Polisi Argo Yuwono pun menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Habib Rizik ini untuk dimintai klarifikasi karena telah membuat acara yang menimbulkan kerumunan massa.